الإمام الحفيظ المسند بروفيسور دكتور حبيب عبد الله بن عبد الجاد بالفقيه الأستاذنا حبيب الميزان عيدروس وأخو سننا مربي روحينا شيخنا أستاذنا حبيبنا الحبيب هادي بن علوي بن حسن الكه ومنعه آباؤنا وسلافنا شيوخنا ورجال صالحين على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Qalam mu'allif wa nafa'ani wa bi'ulumi fid dharain amin ila akhir. Melanjutkan dari pembahasan kemarin bab baru yaitu tentang kebijakan, kebagusan, ketelitian dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW ketika memilih utusan. Ya, jadi ketika memilih utusan itu bukan sembarangan, harus betul-betul paham. Dalam artian begini, di sini dikatakan dari salah satu buah atau sebab beliau yang memiliki akal yang sempurna. Jadi banyak faktor, termasuk kemarin kita bahas apa? Kewaspadaan, kesuppelan atau keluasan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kalau kita kecerdasan mungkin, kalau Nabi Muhammad kesempurnaan dari akal. Seseorang yang memiliki jangkauan pemikiran yang panjang itu ketika bertindak, ketika mengambil keputusan, kesimpulan, ketika akan melakukan suatu, memikirkan termasuk sebab akibat. Kalau kecil saya dulu pernah diberikan nasihat, nek kate lapo-lapo pikiran sih. Jadi tidak asal gitu, tidak asal melakukan perkara. Aku bikin ini langsung, aku bikin ini, tidak. Mungkin kalau kita yang sudah keluarga mungkin sekarang itu bahkan mungkin dituntut ya untuk melakukan mengolah akal pikiran kita, sehingga ada kalimat skala prioritas. Skala prioritas di sing penting didulukan, nah seperti itu. Jadi itu mendulukan satu perkara yang penting, jadi butuh pemikiran itu. Butuh pemikiran, mana pertimbangan, nah, segala macamnya. Termasuk di sini beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari kesempurnaan akal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu ketika memilih dari seorang yang akan dijadikan penyambung lidah istilahnya, menjadikan penerus dari penyampaian risalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memilih, tidak sembarangan yang dipilih, betul-betul berkualitas. Nah, di sini nanti ada beberapa cerita di sini. Terutama orang yang diutus ini mengenai tentang ajaran Islam, khususnya kalau secara umum di sini itu betul-betul paham. Jadi aturan-aturan itu ngerti. Kalau tidak ngerti aturan akhirnya sembrono. Dalam artian begini, mohon maaf, kalau saya kiaskan saat ini banyak orang yang syariat itu diendeng nih gitu, diendeng nih, gak popo, mek didik. Kadang pakai dalil barang, la ilaha illallah gitu. Hati-hati betul, hati-hati betul. Hati-hati betul. Kenapa? Ya ini tadi, ketika kita melakukan perkara yang mohon maaf gak begitu mengindahkan, tidak begitu perhatian, maka kita akan sembrono. Kita akan sembrono. Contoh perkara yang kita lakukan ini. Kenapa kok kita diperintah untuk belajar? Kenapa kita diperintah? Itu untuk semua bidang. Tapi lebih difokuskan, lebih diutamakan adalah kepentingan akhirat. Termasuk utusannya Nabi Muhammad SAW di sini ceritakan akan menjelaskan perkara itu. Ada seorang ini sedikit saya nukil di sini. Ketika beliau memilih seseorang untuk menyampaikan kepada seorang raja yang bernama Mundhir bin Syawal. Bukan Nabi Mundhir ya. Nabi Mundhir insyaallah. Seorang raja ini, dia seorang majusi. Apa majusi ini? Betul nggak bos? Penyembah geni.
penyembah api. Penyembah. Majusi itu penyembah api. Nah, di sini disinggung sedikit tentang apa itu Majusi. Salah satu perilaku menyimpang dari Majusi, penyembah api, itu adalah naudzubillah min dzalik. Mereka kalau menikah itu kemana ya? Jadi pernikahan itu jadi turun gitu. Jadi bapak nikahi anaknya gitu. Loh, jangan lo. Lo jenengan sebagai orang muslim gak tahu lo soalnya perkara itu. Oke. Perkara itu jenengan belum pernah ketika mendengar ini lo. Nah, makanya disitulah saya sering mengatakan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, ini fardunya itu bukan beban. Jadi dikatakan Nabi Muhammad SAW mengatakan menuntut ilmu itu suatu kewajiban. Kadang kita menganggap kewajiban itu beban ini. Nah, ini yang menjadi problem kita. Problemnya di mana? Di mindset ini, di pola pikir. Di pola pikir. Bahkan kita mencari ilmu diwajibkan kan mencari ilmu, bukan ngerti, bukan pinter. Duduk tok seperti ini itu sudah menggugurkan dari perintah ini tadi. Nah, beberapa keuntungan dari kata fardu di dalam menuntut ilmu itu sering saya ucapkan ada 3, yaitu bisa menjadi keselamatan, bisa menjadi kemaslahatan, bisa menjadi manfaat. Ini yang gue cerita nih, pribadi gue cerita nih. Ketika orang nggak tahu perkara sehingga dia belajar akan tahu, maka dia tahu, oh ini salah. Nah kalau salah dilakukan terus menerus, besok di hadapan Allah Imam Haddad mengatakan, saya nggak tahu ya Allah, betul sakit ditampil. Alasan mohon maaf kebodohan di hadapan Allah itu tidak bisa diterima. Kenapa? Kita yang hidup saat ini, para ustadz, para kiai, para mubalek, para ustazah, itu di atas gunung ada. Pertanyaannya satu, kita tidak pernah ngambil manfaat dari keilmuan mereka. Kita enggan ke sana. Itu loh problemnya di situ. Ayo coba, nek orkes, piro sing teko? Orkes udah kan baliho siji gitu. Kita tampilnya. Niku saya teko bayar lo budal. Bayar, beli tiket berangkat itu. Minum, beli, makanan, beli. Nah kalau di majelis ilmu kayak seperti ini, kopi datang sendiri. Nih, jangan iki sing kajengin ngantos nyuwun kopi wae. Dugi piyambak. Lho, niki bukti niki. Bukti napa? Dawuhipun Plumut Nukil kalamipun Habib Hadi. Orang yang menuntut ilmu, rizkinya oleh Allah akan ditambah, baik dari berkah ataupun jumlah atau keduanya. Ini bukti nyata, kok jadi diingkari ini. Ayo jenengan di pojokan wonten warung, jenengan nunggu. 3.000. Gak usah ngomong. Lah apa Mas gini ya. Dan jenengan tuh mriki kopi teko, jajanan jenengan kok nyuwun kotakan niku. Diparingi. Lho itu bukti itu. Jangan dianggap biasa. Lho ini istimewa ini. Sedaya minallah betul. Tapi Allah sudah memberikan rabu-rabu bahasa kula pun niku mangke kedawan. Niku pesta sapa sik Jawa. Nggih. Nah, termasuk utusannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam A'la bin Hadrami dipilih oleh Allah ini. Ini jenengan dari atas mireng nih sahabat yang ngeten iki. Ternyata beliau punya satu wawasan yang luar biasa. Salah satu asbabnya seperti Khalid bin Walid. Karena apa? Pemikiran yang Masya Allah. Kalau kita ngomong sekarang itu kecerdasan. Saya ulangi, kalau manusia umat Nabi Muhammad cerdas. Kalau Nabi Muhammad kesempurnaan akal di atasnya cerdas itu. Jadi kurang pas kalau kita mengatakan baginda Nabi Muhammad SAW cerdas, itu kurang pas. Kenapa? Akal yang sempurna. Akal yang sempurna. Nah kalau ini ngapun ya, nukil sekedhik wonten tulisan, baru tulisan saja nih. Wonten video tentang aktivitas di jalan tol. Nah ini wonten mobil niki lajeng wonten niku ujug-ujug mandek, mundur, maju, mundur, maju. Iki teng tol niki. Tulisannya piyambake niki iki kakean akal, kekurangan akal, opo akale gak enek.
Yang bayangin teng tol ngoten niku. Lah niki wau kedadosan kula. Terus kula berangkat saking griya. Teng Mancaan, teng Ring Road niku sing pundi? Ring Road niku. Ring Road teng sendiri. Saking tebih niku wonten lampu nyorot gitu. Lu mikir, iki mungkin jalur lintu. Tapi kok tambah cedek. Ternyata teng mriki kula mobil kathah banter-banter. Niki lari putri. Bu galo, bu salah ngombe obat, bu pripun. Dados satu jalur niku dilawan. Lho saya itu, kula sampai ini terus niku, papasan kali kula minggir lho. Kula minggir ngerti dek ngoten niku. Lah iki disantap kok buris gak delok aku tak terus niku. Monggo Mbak Alam. Mun tanglet terus pripun? Gak ro kula. Niku kedadosan. Lah, makanya kita Masya Allah sampai kula mikir Allah paling kelebihane kula kali panjenengan sebagai manusia itu untuk membedakan dengan makhluk yang lain itu terletak pada akal pikiran, bukan otak. Kalau otak bandeng, pindang, kucing, pitik nggadai otak. Kula kali jenengan nggadai otak sampai tadi kepala tempat ini. Cuma yang membedakan kita itu akal dan pikiran. Yang membedakan ini hak, ini batil. Ini salah, ini bener. Nek tiang muslim niki halal, niki haram. Makanya nyun saya mungkin niki kalau terus ketika tiang muslim diteri berkat bahasa niku diparingi hadiah kali tiang sing boten muslim niku rek tiang sing hati-hati niku boten purun dalam artian tidak dikonsumsi. Tapi untuk menjaga silaturahim nggih padha menungsone joko perasaan ketika diparingi trimon ojo mbok tolak. Boten haram wae yo ojo. Lho ngene kok ojo, jangan. Dalam arti kalau kita tahu karena sering itu. Ketika Desember niku kata berkat-berkat kalau enak niku. Niku halal bagi mereka, bagi kita. Tidak boleh. Sampai di Satru. Tapi ditampani, nggih niku jatahe PT. Nah, napa awak jatahe PT? Nek iwake mungkin jatahe kucing. Lah napa kucing kali PT boten gadahi hukum. Dadi gak enek ceritane. PT niki mangan bangkai kucing, mangan bangkai haram iki gak enek. Tapi nek kula kan jenengan gadahi aturan. Napa apa boten angsal lah niki? Kula lurusaken. Tidak bolehnya pertama ketika itu hasil masakan jadi piyambake sing ngolah piyambake boten ngertos suci najis halal haram gak ngerti taruhlah belehi PT halal apa boten halal pokoknya gak nyolong ya halal pokoknya sing belehi wong Islam nah niku kadang ngoten lah terus iki PT contoh halal ayam ini halal, akan tetapi ketika diolah orang yang bukan muslim, apakah dia tahu najis, suci? Nah terus kalau perlu aturaken piyambake sadean tentang aplikasi nasi goreng, singkong goreng, ayam geprek, macam-macam. Tapi ini reke ini. Nah niku. Piyambake ngingu, lah terus bagaimana? Dia tidak bisa membedakan. Oh ini suci dan tidak boleh, makanya tidak boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan mereka makanan ini untuk perayaan dari keyakinan mereka. Nah ini juga boten angsal ngoten niku. Taruhlah boten olahan iki, nopo sing bungkusan lah. Ya, bungkusan bisa padha ae. Macam-macam tuh beriku. Tapi ini juga dikatakan bukan olahan, ini halal. Cuman tujuan dia mengadakan perayaan ini tadi yang tidak sesuai dengan akidah kita, maka tidak boleh. Sami kali sajen iki lho. Sajen iki, seorang sajen mboten. Nah, sing dibeto teng pundi? Nek zaman Ali riyen kula kali kanca kula ya aku ndoke. Biasane dhek pojokane sawah ngoten. Nggih, kagem Mbak Srino sinten niku?
Nggih. Dudu Mbak Kunti. Mbak Kunti mboten purun ngeten iki. Saestu mboten purun. Lah Mbak Kunti niku purun sing dicep-cepne niki, sing wonten keluke niku lho. Ah niku purun niku. Dan jangan badhe makani Mbak Kunti pados niku. Tapi kita lebih jenengan akhirnya dadi tempat singgah. Enak ono panganane. Jadi makanya nyuwun sewu gampang. Juga dadosaken perkawis niki bahasane wong dadi keramat niku gampang. Nggih kula uruki dadi dukun. Pun nggih, balik to mriki. Terus menawi niku wau penjelasan niku wau pemberian dari orang yang tidak seiman dengan kita itu tidak boleh dikonsumsi, dilarang. Bisa menjadi haram. Dan memang haram. Tidak boleh. Untuk menjaga hubungan mungkin tetangga, untuk menjaga perasaan dia juga manusia, tidak boleh kita rendahkan, tidak boleh. Jangan itu tidak boleh betul. Kita tidak boleh menghujat, kita tidak boleh menghina. Bahkan apa yang mereka sembah tidak boleh kita menghina. Itu larangan dari Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Kenapa? Alasannya ketika kita menghina, terus akhirnya dibalas yang baik, menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sepengetahuan atau tanpa ilmu dasar ilmu, ngawur, tidak boleh. Makanya tetap jaga ketika diberi, ya terima kasih banyak, selesai. Yes. Maka balik kanan, nek duwe PT yo jatahmu, kalau kucing yo jatahmu. Jangan ada perasaan eman. Kita juga memberi makhluk ini, kita berikan dia yang lebih berhak, kita tidak berhak. Terus napa Raja Mundir niki wau seorang majusi. Kemudian majusi niku penyembah api. Nah, di sini dikatakan diberikan pengertian dengan wawasan yang sangat luas, bahasa yang bisa diterima oleh si raja ini tadi, sehingga raja ini mengatakan, aku heran kepada orang-orang yang menolak ajakan dari niki tambahan saking kula dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi di sini diceritakan jawaban dari Raja Mundir ini bukan berarti nyata-nyata dia ingin memeluk Islam. Cuman mindsetnya, cara berpikirnya, pola pikirnya tentang pengetahuan Islam yang dibawa sahabat Al-A'la ini tadi, bin Hadrami ini tadi, memberikan wawasan baru bahwa ketika saya menyembah api, di sini dikatakan, loh, padahal api ini bisa menyelakakan saya. Api ini bisa menyelakakan saya apa? Bisa kobong. Kalau dia Tuhan, contoh kalau analogikan jenengan semerap api. Raja ini berpikir ini api. Kalau tangan dimasukkan, apa apinya menghindar? Tidak kan? Loh, ini loh kok disembah. Oh ini bisa melarani aku. Bahasanya ngoten. Geni ini bisa melarani aku, tapi kok tak sembah. Pola pikirnya seperti itu. Sehingga semakin pola pikirnya semakin matang-matang. Nah, ini terbuka. Akan tetapi mohon maaf, ada poin penting di sini apa? Faktor hidayah ini hak prerogatifnya Allah. Kita hamba manusia, cuman kewajibannya dua: mengajak, memberitahu, selesai. Mengajak, memberitahu. Dalam artian di sini, ketika kita punya mohon maaf, ngapunten, mungkin sederek, mungkin rencang sing celak. Ketika tidak seiman, kita boleh meminta kepada Allah untuk diberikan hidayah. Contohnya atas kalau cerita kan, kalau gak ada rencang, sing kalau kita piyambak ini di Muslim, ternyata boten. Singkat cerita, wayai Jumatan ini, wis cedek, wis khutbah kedua, wis donga gak berangkat. Ayo tak paksa nih, rencang kula tak paksa. Ayo dah. Santai juga tanya aja, terus aku dek ini apa kok niku? Sampai rotok muring-muring kula niki. Akhirnya dia mbak ngomong kali ngenten, kalau tarik tangan kali ngenten. Aku Katolik ya, ya wis coba sepatuku tadi juga dia. Saya kaget itu, betul-betul kaget. Dia teman lama. Tetapi Allah punya kehendak. Yang saya niki hak Allah Taala, masya Allah kita tidak baca, kita boleh minta. Jadi sebelum dia saya angsal hidayah, cuman ada keinginan, tapi dereng niku bahaya Allah. Piye mbake sanjang teng kula.
aku ingin saja nih jadi orang Islam, tapi bapakku, ibuku gak oleh. Saya sendiri. Tapi Allah punya kehendak di sini. Jadi sebelum dia keinginannya terwujud, tapi Allah tidak meridhoi sepertinya. Ya baik, mati di sini. Kamu masih kocok tak mati no. Dia meninggal. Kaget dulu. Duh, nek kalau di Islam tak Fatihah ya, berhubung udah Islam, ya wis. Nah, ini haknya Allah. Termasuk di sini dikatakan Raja Mundir ini bin Zawa ini mempunyai pemikiran yang pola pikirnya berubah setelah mendapatkan penjelasan tentang agama Islam dari sahabat. Nah ini tadi, sehingga dia mengatakan, aku heran ini orang-orang yang menolak ini kok iso nolak padahal ini sudah benar. Ajaran ini dari penjelasannya sahabat ini untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi betul-betul Masya Allah seperti Sayyid Muhammad mengatakan asbabul wurud atau asbabul nuzulnya beliau menulis kitab ini. Ada poin penting yang menyatakan bahwa aturan di dalam Islam ini tadi, hukum-hukum di dalam Islam ini bisa membawa kebahagiaan dunia dan akhirat untuk manusia. Tidak menyebut muslim, manusia. Saya berpikir, kenapa kok nyebutnya manusia? Jadi ketika saya pikirnya ini poinnya bagi saya kagum kulon. Jadi ketika manusia mau menggunakan akal pikirannya, insya Allah dia akan selamat di dunia akhirat. Bejo dunia akhirat. Makanya saya katakan di sini, kenapa kok ada kewajiban? Loh, kewajiban itu yang harus kita lakukan. Sholat, perintah sholat kita sholat. Perintah puasa. Seandainya ada perkara yang mungkin menjadikan contoh sholat tidak bisa dilakukan, itu ada bahasa saya ruksoh di dalam ilmu fikih gitu. Dia boten kuat poso, alasannya bisa diterima. Jadi mohon maaf, satu contoh gitu. Orang mengatakan puasa kan tidak ada asupan nutrisi di dalam tubuh, sehingga tubuhnya akan lemas. Khususnya pekerja berat, kuli panggul, kuli bangunan, tukang becak dan sebagainya, yang membutuhkan energi ketika waktu siang yang kita diwajibkan puasa. Dia nggak boleh serta-merta ketika waktu saat sahur mengatakan saya tidak puasa, tidak boleh. Tetap dia harus melaksanakan niat puasa dijalani. Ketika dia betul-betul tidak mampu, misalnya yang delok wong jadi loro, jadi telu, jadi papat, nah ini kan bahaya. Boleh dia untuk tidak berpuasa, tapi yo kudu nyawur. Niki lho. Waduh, yang mau ngoten niku. Memang. Ya saya tiang hamil kan wonten. Boleh tidak berpuasa, tiang perjalanan, dia angsal. Tapi di situ kan ada penjelasan, ngoten. Untuk mengetahui ya tetap kita kembalinya kepada majelis ilmu agar kita tahu, sehingga kalau kita tahu kita akan selamat, sehingga kita tahu kita akan mendapatkan kemanfaatan, sehingga kita akan memperoleh maslahat. Nah niku kata sedikit wau jenengan ki bingung lho, majusi ono anjuran perintah anake dirabi lho mboten lho, majusi mepet ngoten. Nah setelah mendengarkan ini tadi penjelasan yang bahasa saya Masya Allah luar biasa, dan memang betul saya pernah ingat Nabi Muhammad utus, tapi saya lupa itu, saya tapi ingat ceritanya ketika diutus di Kaisar Romawi kalau tidak salah itu, dia ingin membuat utusan ini merendah di hadapan Kaisar ini tadi, sehingga pintunya dijadikan kecil, pendek ngoten. Dan terus nek lawang pendek ini kan boten saged mlebet ngeten kejaduk. Lah iki lawange dicilik nih kali Kaisar iki. Iki Kaisar iki nggih nyun sewu, pinter bahasa kula. Pinter dalam rangka apa? Untuk merendahkan ini tadi. Nah, niki nek mriki wonten cerita malih sekedap. Nah, akhirnya pintu istana ini dibuat kecil sehingga harapan si Kaisar ini ketika utusan Nabi Muhammad SAW itu akan menundukkan badannya ketika masuk pintu karena kecil. Harapannya dia sudah nunduk di hadapan saya.
Akan tetapi niki wau wong Kanjeng Nabi niki piyantun sing sempurna. Milih utusan nggih boten sembarangan, tiyangin nggih sae dalam artian pemikirannya luar biasa. Dia tahu siasatnya niki wau, kaisar niki wau. Akhirnya si utusan ini tadi masuk dalam istana ini tidak menghadap kepada kaisar. Jadi bahasa kula nyun saya dibokongi. Jadi mlakune mundur. Kaisar heran, tiba luwih pinter teko aku. Jadi di sini dikatakan beliau memilih utusan, masya Allah luar biasa. Bukan hanya pandai menjelaskan, akan tetapi paham terhadap keadaan. Sehingga bagaimana dia bisa berbuat. Dalam artian apa? Dia tidak mau merendah. Bukan berarti sombong loh ya, jangan dikatakan sombong. Karena dia ingin diakali bahasanya. Berhubung ini dia orang yang memiliki akal yang istimewa, kecerdasan yang luar biasa. Dia siasat ini dibalas dengan siasat juga. Termasuk di akhir percakapan itu dia bertanya, kenapa kamu maksudnya mundur? Saya tahu siasat Anda Kaisar. Anda ingin saya merendah dengan menundukkan kepala saya. Makanya saya masuknya dengan cara membelakangi Anda. Jadi yang rendah itu wajah Anda karena setara dengan bagian belakang saya. Istimewa loh mboten. Dan jenengan ngadai perkawis ngoten pripun? Wis mesti mulbuai. Nggih ta? Mulbuai. Ya pun saiki insyaallah suasana ajeng dilajengaken. Tasih kathah niki cerita-cerita masyaallah istimewa tentang Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang yang ada di sekitar baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga Allah berikan kemanfaatan, keberkahan kepada kita dan berikan kefahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya kefahaman tentang agamanya Allah dan tentang kekasihannya Allah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Insyaallah Allahumma amin. Ya alimaz sirri minna la tafdiki sidra anna wa afina wa tu'anna wa kullana haitsu kunna ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajhatul amal famnun alaina bil iqbal wa kullana waslihil bal ya Rabbi ya rabbal arbab abduk faqiruk alal bab Anta waqad basal asbab mustadrika ba'dama mal ya wasi'al judi judak al khairu khairuka indak fawqa alladhi rama abdu fadrik bi rahmatik fil hal ya mujidal khalqi durra wa musyi'al kulli birra as'aluka asbala sidra ala al-qabah والأخضار يا من يرى سر قلبي حسبي تلاؤك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واسلك قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف بك ظني يا مالك الملك يا والأشكو إليك وأبكي من شؤم الظلم وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير حكيمة فيها البلايا مقيمة وحسبها أفت واشتوى يا ويح النفس الغوية عن السبيل سوية أدخلت روج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الخطوط كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى القوم ينجى يا ربي يا خير كافي أهل علينا العوافي
فليس شخص مخافي عليك تفسير وجمال يا ربي عبدك ببابي يخشى لي مع عذابي ويرتجي لثوابك وخير رحمتك حطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فزن بيسرك عسري بمهد جودك والإفضال وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر عوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا وتعالي علوت عن درب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وسهرك يرجى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خير واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الآجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهدي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والآصال يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيران أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحمد وآله وصحبه عدد طرش السحب والحمد لله في البدء والثناء